faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan Indonesia. Manusia sadar bahwa hidupnya memerlukan keamanan, ketentraman, dan juga kesejahteraan. Oleh karena itu, manusia memerlukan hubungan dan bantuan dari manusia lain. Di samping itu, manusia selalu hidup berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Dalam memengaruhi kehidupan tersebut, diperlukan persatuan-kesatuan di antara umat manusia. Persatuan adalah persikatan ikatan atau gabungan beberapa bagian yang sudah bersatu. Sedangkan kesatuan adalah sekumpulan orang yang memiliki persamaan budaya dan berkumpul menjadi satu yang utuh dan serasi. Terdapat 3 makna penting di dalam persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, yaitu yang pertama, rasa persatuan dan kesatuan menjalin rasa kebersamaan dan saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Yang kedua, menjalin rasa kemanusiaan dan sikap saling toleransi, serta rasa harmonis untuk hidup berdampingan. Yang ketiga, menjalin rasa persahabatan, kekeluargaan, dan sikap tolong-menolong antar sesama, serta sikap nasionalisme. Kemudian, ada tahap-tahap utama pembinaan persatuan dan kesatuan. Yang pertama, perasaan senasib, kebangkitan nasional, Sumpah Pemuda, dan juga proklamasi kemerdekaan. Prinsip-prinsip dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Yang pertama, prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Prinsip ini mengharuskan kita untuk mengakui berbagai keragaman yang ada di Indonesia. Yang kedua, prinsip nasionalisme Indonesia. Prinsip ini mengharuskan kita untuk mencintai bangsa Indonesia tanpa berlebihan dan merendahkan bangsa yang lain. Yang ketiga, ada prinsip kebebasan yang bertanggung jawab. Prinsip ini memberikan kebebasan untuk bertindak dengan kemauannya, tanpa menyalahi HAM dan merugikan orang lain. Yang keempat, ada prinsip wawasan Nusantara. Prinsip ini berkaitan dengan cara pandang serta sikap bangsa Indonesia mengenai dirinya sendiri, serta bentuk geografisnya dengan berdasar pada Undang-Undang Dasar 1945 dan juga Pancasila. Yang kelima, prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Prinsip ini mengharuskan kita untuk mengisi kemerdekaan dan melanjutkan pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur. Kehidupan bernegara dalam konsep NKRI berdasarkan pada UUD 1945. Perubahan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengukuhkan keberadaan Indonesia sebagai negara kesatuan dan menghilangkan keraguan terhadap pecahnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terdapat pasal tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia, antara lain Pasal 1 ayat 1, Pasal 18 ayat 1, Pasal 18B ayat 2, Pasal 25A UUD 1945. Kesatuan wilayah Indonesia mencakup kesatuan politik, hukum, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Dengan demikian, meskipun wilayah Indonesia terdiri atas ribuan pulau, tetapi semuanya terikat dalam kesatuan negara, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Abu Daud Busro, negara dibagi menjadi 2 bentuk, yaitu yang pertama negara kesatuan. Negara kesatuan adalah negara yang bersusun tunggal, yakni kekuasaan untuk mengatur seluruh daerahnya ada di tangan pemerintah pusat. Dalam praktiknya, negara kesatuan dapat dibedakan menjadi 2 macam. Yang pertama, negara kesatuan dengan sistem sentralisasi, sistem pemerintahan yang diurus oleh pemerintah pusat. Yang kedua, negara kesatuan dengan sistem desentralisasi, sistem pemerintahan yang sebagian kekuasaannya diatur oleh pemerintah daerah. Yang kedua, negara federasi. Negara federasi adalah negara yang tersusun dari beberapa negara yang semula berdiri sendiri dan kemudian negara-negara mengadakan ikatan kerjasama yang efektif. Dalam federasi ada 2 macam pemerintahan, yaitu yang pertama, pemerintah federal, pemerintah gabungan yang biasanya mengatur urusan bersama. Yang kedua, pemerintahan negara bagian, negara yang pada awalnya berdiri sendiri, dalam negara federasi bergabung menjadi satu ikatan. Tujuan NKRI.
Dari pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat, dinyatakan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah untuk 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dari seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Serta yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Faktor pendorong dalam persatuan dan kesatuan Indonesia adalah: yang pertama, faktor sejarah yang menimbulkan rasa senasib dan seperjuangan. Perasaan tersebut telah mampu membangun semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaan. Yang kedua, keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia sesuai dengan Sumpah Pemuda yang merupakan bentuk semangat persatuan yang ditumbuhkan oleh jiwa para pemuda pada 28 Oktober 1908. Ketiga, rasa cinta tanah air di kalangan bangsa Indonesia. Rasa cinta tanah air merupakan bentuk sikap rasa cinta terhadap bangsa dan negara. Rasa rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara yang merupakan modal penting dalam persatuan dan kesatuan bangsa. Yang keempat, proklamasi kemerdekaan Pancasila dari UUD 1945, bendera merah putih, lagu kebangsaan Indonesia Raya, serta bahasa persatuan bangsa Indonesia, yang merupakan faktor yang sangat berpengaruh dalam menjaga kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Faktor penghambat persatuan dan kesatuan. 1. Masyarakat Indonesia yang heterogen atau beraneka ragam. Hal tersebut memungkinkan terjadinya hambatan untuk persatuan dan kesatuan apabila Indonesia tidak memahami makna keberagaman dalam Bhinneka Tunggal Ika. Kedua, kurangnya kesadaran akan gangguan dari luar. Negara Indonesia terdiri atas ribuan pulau dan kekayaan alamnya yang menyebabkan Indonesia rentan akan ancaman dari luar maupun dalam. Ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang merongrong keutuhan NKRI. Sebagai bangsa Indonesia harus selalu waspada terhadap faktor tersebut sebagai bentuk menjaga keutuhan NKRI. Ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan. Ketimpangan dari hasil-hasil pembangunan yang tidak merata akan menimbulkan berbagai rasa tidak puas dan keputusan di masalah SARA, gerakan separatis dan kedaerahan, demonstrasi dan unjuk rasa. Keempat, paham etnosentrisme. Paham ini merupakan keadaan di mana berbagai suku bangsa menonjolkan kelebihan-kelebihan budayanya dan menganggap rendah budaya suku bangsa lain. Adapun perilaku yang menunjukkan sikap menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, menampilkan perilaku kebersatuan dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku yang mencerminkan keberagaman kehidupan Indonesia adalah sikap kebersatuan, yang artinya memiliki rasa persatuan dan kesatuan. Contoh perilaku yang mencerminkan sikap kebersatuan di lingkungan keluarga, contohnya menghormati orang tua. Di lingkungan sekolah, contohnya menghormati guru, kepala sekolah, dan juga karyawan. Di lingkungan masyarakat, contohnya mempererat persaudaraan antar tetangga dan antar warga setempat. Lalu yang kedua adalah perilaku toleran terhadap keberagaman norma, suku, agama, ras, dan antar golongan. Yang pertama, menampilkan sikap toleransi dan saling menghormati dalam berinteraksi sosial. Yang kedua, menghindari perilaku yang menimbulkan perpecahan. Adapun paham-paham yang bertentangan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yaitu sukuisme, chauvinisme, ekstremisme, dan kedaerahan. Yang ketiga, menanamkan sikap semangat persatuan dan kesatuan dalam berbagai kehidupan. Ungkapan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh adalah suatu ungkapan yang menyatakan betapa besarnya arti persatuan dan kesatuan tersebut. Adapun sikap semangat persatuan dan kesatuan yang dapat ditunjukkan dalam berbagai kehidupan, yaitu kehidupan keluarga, kehidupan masyarakat, dan juga kehidupan bangsa dan negara. Sekian penjelasan kami mengenai faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan. Thank you for watching.